Pemirsa, sebuah video viral yang memperlihatkan seorang anak memberi hadiah kepada kedua orang tuanya lewat pesta pernikahan adiknya karena calon pengantin wanita merupakan anak perempuan satu-satunya di keluarga. Tangis haru pecah saat ayah dan ibunya tiba di gedung pernikahan yang siap menggelar acara pernikahan anaknya itu. Seperti inilah suasana kegembiraan kedua orang tua calon pengantin saat tiba di gedung pernikahan pada jam 4 subuh untuk melakukan persiapan make up. Kumaha mah? Neng? Neng? Kumaha neng? Kumaha neng? Mah kumaha mah? Kumaha mah? Mah? Tidak terbayangkan sebelumnya, dalam benak kedua orang tua calon pengantin, anaknya bisa menggelar acara pernikahan yang mewah dengan dekorasi yang menarik dan meriah, serta bertabur tata cahaya lampu warna-warni. Pasalnya selama ini anaknya hanya bilang akan menggelar acara pernikahan secara sederhana saja. Hati sang anak tentu bahagia melihat kebahagiaan yang dirasakan kedua orang tuanya. Semua terbayarkan ketika yang memberi kejutan melihat kedua orang tuanya bahagia. Aku melihat ya seorang anak yang memberikan surprise. Wow, surprise party sampai orang tuanya benar-benar terharu. Wah, ini sih pintu surga buat kamu sayang. Waduh, kalau ada saudara gue yang begini nih, kalau kita party langsung dirayain diem-diem, nggak taunya megah meriah. Wow, aku juga mau. Ini anak yang berbakti sih menurut gue ya. Sangat senang sekali punya kakak yang bisa membahagiakan orang tua dan juga bisa memberikan hadiah untuk adiknya bisa menikah. Jarang-jarang punya kakak yang seperti itu ya. Masya Allah banget. Ya memang seorang kakak harus kudu sayang pada keluarga. Di lain peristiwa, penyanyi Vidi Aldiano baru saja menjalani pengobatan kanker ginjal di Koh Samui, Thailand. Pengobatan detox yang dijalani pelantun tembang Nuansa Bening ini dimaksudkan untuk membuang racun-racun yang bersarang di tubuhnya. Momen pengobatan itu dibagikan Vidi di Instagram pribadinya @VidiAldiano. Ia mengunggah foto selfie dirinya bersama kedua orang tua dan istri tercintanya, Sheila Dara, usai melakukan detox di negeri Tanah Merdeka itu. Dalam video yang diunggah Vidi, terlihat wajah Vidi lebih segar dan bersemangat usai menjalani detox. Ia juga menceritakan bagaimana kondisi kesehatan dan mental dirinya usai menjalani detox. Ia mohon doa dari masyarakat luas untuk sembuhan penyakitnya. Kemarin tuh agak mengingatkan gue betapa lumayan panjangnya proses gue masih harus terus berjuang sampai hari ini demi mendapatkan kata sehat yang sempurna. Dan sempat kena mental sebenarnya kemarin, dimana gue ngerasa kayak sampai kapan ya ini ya perjalanan journey gue dalam mencari sehat ini, apakah akan selamanya seperti ini, apakah akan menemukan kata sehat. Dan jujur awal-awal di sini juga kemarin banyak mikir dan banyak overthinking juga, tapi at the end of the day gue sadar bahwa pola pikir seperti itu kayaknya nggak akan bikin gue tambah sehat, satu, yang ada malah bikin gue tambah sedih dan tambah takut. Unggahan Vidi Aldiano ini turut mengundang komentar para warganet. Mereka ikut berbahagia dengan kondisi kesehatan artisnya yang berangsur membaik. Penyanyi berusia 34 tahun itu memperlihatkan semangatnya melawan sakit kanker yang diidapnya sejak 2019 lalu itu. Serangkaian pengobatan telah ia jalani, termasuk pengobatan di luar negeri untuk mendapat kesembuhan atas sakitnya. Jadi dari kemarin sebenarnya selain detox badan, gue
belajar lagi untuk kembali mendetoks pikiran gue dan mindset gue, gimana caranya supaya gue merubah goals gue di sini bukan semata-mata untuk sehatnya, tapi kayak ini sebuah cara gue untuk bersyukur dan berterima kasih sama badan gue yang selama ini udah berjuang secara luar biasa banget. Jadi melalui online jurnal pribadinya, Vidi mengaku dirinya sempat merasa takut akan penyakit yang dideritanya, namun rasa takutnya tersebut seakan terobati sejenak lantaran dirinya sempat liburan bersama istri tercinta. Saat liburan, Vidi merasa dirinya tak merasakan sakit apapun dan bisa jadi karena rasa happy-nya lebih besar. gue nggak berhenti mau minta teman-teman untuk bantu doanya selalu. Gue senang banget karena gue bisa spend time banyak sekali waktu bersama Sheila dan juga papa mama. Sementara itu, rumah tangga Feby Marcelia dan Reva Narya tengah menghadapi ujian. Ya, bahtera rumah tangga keduanya yang dibangun selama 11 tahun itu mendadak diterpa isu sedang dilanda masalah. Terkait hal itu, kepada tim Gospot yang mewawancarainya secara eksklusif, Feby Marcelia mengungkapkan kalau ia dan suaminya Reva Narya sudah tidak lagi hidup bersama alias berpisah. Namun begitu, ia masih enggan untuk memberikan banyak komentar tentang perpisahannya tersebut. Jadi gini, ya kalau hubungan sih karena itu bapaknya anak-anak, jadi harus tetap baik ya. Bener dong, karena kan kecuali kalau nggak ada anak mungkin ya mau nggak kontak juga nggak apa-apa gitu. Tapi kan ini ada anak gitu, yang memang anak-anak pasti kalau masih mau kontak pasti lewat aku kan gitu. Ya kalau foto-foto di IG ya kan bisa di archive, bisa dihapus. Ya udah, kenapa sih? Kan IG-nya namanya Feby Marcelia. Ya udah. Ya memang harus seperti itu sih kalau menurut aku. Kayak memang harus seperti itu aja gitu. Diakui ibu dua anak itu, renggangnya hubungan dengan suami tidak terlepas dari jauhnya jarak keduanya saat ini. Feby memilih menetap di Jakarta bersama anak karena pekerjaan, sementara Revan berdomisili di Bali karena satu keperluan. Benarkah karena kesibukan masing-masing menjadi penyebab perpisahan keduanya? Kalau kenapanya kayaknya cukup aku aja sih yang tahu, karena memang aku juga nggak pernah jarang lah gitu cerita-cerita segala macam gitu. Dari dulu juga aku fight aku ya memang untuk anak-anak dan untuk orang tua gitu, untuk mama gitu. Jadi nggak ada yang berubah sih sebenarnya. Toh dari dulu juga memang aku bekerja kan, memang aku yang suruh mama untuk tidak bekerja, otomatis kan semua tanggung jawab di aku gitu. Jadi ya memang nggak ada yang berubah sih menurut aku gitu. Tetap Feby yang kayak biasanya gitu. Enggak lah. Kan kalau kayak gitu juga pemikirannya nggak boleh pendek ya, nggak boleh pendek gitu, nggak boleh ujuk-ujuk gitu, kayak cepet-cepet gitu mikir kayak gitu kan nggak boleh juga gitu. Jadi harus dipikirin mateng-mateng lah gitu. Pengakuan mantan pemain sinetron Dunia Terbalik itu tentu saja mengejutkan publik. Pasalnya selama ini rumah tangga Feby Marcelia dan Reva Narya kerap dipuji warganet sebagai pasangan couple goals. Beda usia 7 tahun tak menjadikan bahtera rumah tangga mereka menjadi masalah. Lebih lanjut, Feby menuturkan kalau saat ini ia lebih memikirkan anak-anaknya yang perlu bimbingan dan perhatian darinya, selain juga karir dirinya di dunia hiburan tanah air. Ia tidak mau memusingkan dirinya dengan masalah yang ada. Ya harapan orang tua lah kalau ke anak, pokoknya maunya jadi anak yang baik, soleh-solehah gitu. Tidak menyusahkan orang lain dan selalu bahagia. Terima kasih.
Pemirsa, sebuah video menunjukkan beberapa orang berseragam PNS di dalam sebuah mobil terdengar bergurau. Namun pada kenyataannya mereka serius setelah salah satu dari mereka memesan bahan bakar bersubsidi pemerintah Rp10.000. Perempuan yang duduk di depan tak henti menjelaskan kepada petugas Pertamina jumlah yang harus dibeli, padahal mobil yang dikendarai lumayan keren. Para PNS yang lagi viral, yang beli bensin 10.000, itu hak kalian. Terserah kau mau beli berapa kek, mau beli 1.000 perak kek, mau beli 2.000 perak, itu hak kalian. Tapi janganlah kau tertawa kayak mengejek gitu. Ya aku ngebayangin ya perasaan si abang pom bensin itu. Mungkin dia sih terima-terima aja ya, mau berapa kek belinya. Tapi kok dia merasa aneh kenapa gue diketawain gitu kan. Dan dia merasa bingung mungkin, wah PNS kan ya gajinya cukup lumayan lah, masa beli bensin 10.000, apa nggak malu? Sementara rekan lain yang juga berada di dalam mobil terbahak dan malu-malu ketika direkam oleh salah satu dari mereka. Sedangkan ekspresi petugas yang melayani terlihat kaku, tak terlihat senyum di wajahnya. Mungkinkah petugas bingung dengan sikap para PNS ini? Sebab jika mereka naik kendaraan dinas, mobil yang ditumpangi seharusnya menggunakan bahan bakar menengah, bukan bahan bakar bersubsidi. Benarkah demikian? Setelah sebelumnya rumah Irfan Hakim dikunjungi Bim Bim Slank dan Bunda Yvette, kali ini Irfan Hakim tengah menanti kedatangan penyanyi dan musisi Virgiawan Listanto atau yang dikenal dengan nama Iwan Fals. Kepada penggemarnya, Irfan Hakim mengaku deg-degan saat hendak bertemu dengan idolanya itu. Pagi gue izin kerja, ini siang juga izin kerja, gue kerja cuma malam doang. Kenapa? Karena gue menunggu kehadiran dari idola gue Iwan Fals datang, guys, depan mata. Udah dulu ya, gue nggak enak kalau tiba-tiba ditodong gini. Yeay! Alhamdulillah. Makasih loh. Makasih loh. Ini aku terharu loh. Ini jangan kayak gini, kayak pers sih. Ayo, ini kan kantor YouTube aku. Itu rumah apa? Ya, ini semua pada nungguin deh tadi. Aku karyawan ada 40 orang lebih di sini. Ini bikin air terjun, batu-batuan. Oh iya ya. Makasih ya. Iya, terima kasih sudah menyambut kita. Ayo rombongan. Mungkin loh. Akhirnya ya, Peneli ya. Asik. Apa kabar? Ayo masuk. Tor. Ini truk ini ya punya. Ya, kuda buat kuda. Buat kuda. Buat kuda. Buat kuda ya. Iya. Setelah menyambut Iwan Fals, Irfan Hakim dengan malu-malu mengenalkan lingkungan rumahnya. Mulai dari bangunan di sekitar pintu masuk hingga beberapa pendopo miliknya. Iwan Fals terkejut ketika Irfan Hakim mengenalkan sejumlah peliharaan, mulai dari kebo bule yang diberi nama Berry dan Bella, hingga sejumlah jenis unggas dan ikan. Entah seperti apa reaksi Iwan Fals? Berhasil loh. Luar biasa, nggak ada sopannya lu, Cak. Ini pendoponya. Jadi tinggal di sini. Tinggal sini. Ini Joglo. Nah, ini dapat pendopo tahun 1883. Dibawa ya di knockdown kan? Iya. Semuanya. Di TV sini. Iya, balik ini aja. Kalau udah di rumah udah nggak kemana-mana lagi. Ingetin orang. Kebo bule ini kan kandangnya di sini. Ini kandangnya. Ntar kebonya dilepasin. Dia gaulnya dia sama sapi. Nah di situ dia berendamnya di situ. Tuh kebo bulenya tuh. Hey, sini Berry, Bella, sini nak. Hey, sini nak. Halo, tuh sana. Wah, Gih, ini pengen berendam dari tadi. Berendam sana. ini dari kecil, Van. Enggak, ini peliharaan orang dari kecil tapi dihibahkan ke aku. Ini baru di sini baru 2 minggu. Ya, ada 2 minggu ya. Hei, tuh. Mereka mau ke sana, mau berendam tuh. Mau kemana? Sini nih kandangnya. Ini berendam tadi sini nih. Tuh, Berry, masuk Berry. Masuk berendam tuh. Tuh, udah masuk sana. Dia buk situ dulu ya. Kandang kamu ini.
Minggu lalu Bunda Ipet sama Bim Bim kesini. Oh gitu? Iya. Wah. Jadi beliau ada ikan aligator. Terus udah nggak cukup di kolamnya, akhirnya ya udah dipindah ke sini. Nih kalau ini ayam onagadori. Kok dimasukin sini? Emang gini, ini ayam kaisar Jepang. Oh. Emang kandangnya gini karena ekornya tuh panjang banget. 1 tahun 1 meter nih kayak ini. Tuh. Tenang sayang, tenang. Tuh. Jadi terus panjang gitu. Di Jepangnya dulu bayar pajak tuh pakai ekor ayam ini dulu. Ya, nanti bisa ternakin kamu nggak? Ya ini hasil anakan di sini juga. Oh. Jadi emang kandangnya gini, emang standar dari sananya gini. Oh. Kayak lemari gitu ya. Ya diem aja gitu? Diem aja. Ya paling kalau pagi dijemur harus sebentar juga. Aviari yuk. Yuk. Turunan itu apa? Ivan tuh turunan Nabi Sulaiman. Amin. Tangannya kayak toko kartun. Tuh kayak gitu tuh. Ekornya. Dan depannya pendek tuh. Ya kayak kanguru kecil tuh. Tuh kayak gitu. Tuh kayak gitu. Bukan hanya bangunan, Irfan Hakim mengajak Iwan Fals dan rombongan melihat-lihat hutan buatan atau aviary. Iwan Fals yang memang senang dengan lingkungan dan hutan mengaku terharu dan bangga kepada Irfan Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aviary ini miniatur alam aku bikin. Luasnya 600 meter persegi, tingginya 12 meter. Di sini ada 300 jenis, 150 jenis burung. Karena yang paling sibuk dia, mereka berdua nih. Itu bebek Kita kan cuma dari Jejorowok. Australia, salah satu bebek terkecil di dunia itu. Oh, itu jadi bisa proses nyelam. selam aja ya? Nyelam, Bukan- muncul bukan di mana bukan gitu. Kayak. Tentang pemberi nama ya. Jadi Tuh, itu tuh merpati terbesar di dunia itu namanya kok tiba-tiba lupa. Mambruk Victoria Mambruk itu dari Papua. Itu jenis merpati dan keren yang ada banget. jambulnya. Ya, itu yang bawah. Terus kalau ini juga salam, itu ada pohon salam tuh buahnya tuh suka banget juga burung. Ini semuanya ini berfungsi untuk mereka pokoknya. Dan mereka akrab sama kita. Kalau gue yang lepasin di alam tuh, sedih banget. Kan beberapa kali udah tuh naik gunung, lepasin dari yang sini. Kayak ngelepasin anak buat merantau. Oh, nyamuk ya. Ini kalau yang ciri-ciri kiri-kiri ini ya kau ke lebah. Oh, dia udah bersarang itu ya? Ya, sebelumnya sarangnya banyak banget manyar di sini. Jadi nyamuk karena burung pemakan nyamuk. Terus Nih kali aja mau stress release. Browok. Australia salah satu bebek terkecil di dunia itu. Oh, itu jadi bisa proses nyelam. selam aja ya? Nyelam, Bukan- muncul bukan di mana bukan gitu. Kayak. Tentang pemberi nama ya. Jadi Tuh, itu tuh merpati terbesar di dunia itu namanya kok tiba-tiba lupa. Mambruk Victoria Mambruk itu dari Papua. Itu jenis merpati dan keren yang banget. ada jambulnya. Ya, itu yang bawah. Sementara Irfan Hakim tak kuasa menahan haru mendengar lagu spontan yang dibawakan oleh Iwan Fals. Hah? Iwan Fals terlihat puas dan tak henti mengagumi aviary yang dibangun Irfan Hakim. Ia mengaku tak bisa berkata-kata menyaksikan secara langsung. Sedangkan Irfan Hakim tak henti mengungkapkan rasa bangganya atas kehadiran Iwan Fals di rumahnya. Iya, kan ada lama, ada Oh, dimakanin rum. alpaka. Alpaka yang coklat udah agak, yang putih, yang betina agak tua. Kalau itu masih muda, 4 tahunan ada ya? Dia sampai umur berapa sih? Belasan tahun tuh. Belasan tahun, 15 tahun. Wah, nggak bosen ya pasti kamu ngeliatin kan tingkah-tingkah binatang kan ya? Iya. Energinya muter terus. Dok, kudaok, dok. Sama itu. Itu burung unta. Iya, Kaswari. Beda, ya burung unta Afrika, Kaswari Indonesia. Anak juga. Hah? Asli Indonesia. Sini, sayang. Jadi, dan sudah dilindungi. Dia aku ini lahir di sini juga. Gawat ya. Nggak galak tuh. Enggak.
aslinya harusnya galak. Ya. Ini masuknya musang besar. Kan cakar itu lihat tuh. Iya, tapi binturong. Kalau bahasa Inggrisnya bearcat. Ya pasrah. Gimana? Aduh. Berat kan? Aduh. Raya sini ya. Ya sini. Cikal sini Cikal. Iya sayang, iya sayang. Sini. Balik lagi ke ini. Sini. Gak mau. Ke suhunya coba. Tuh. Wih, lumayan berat ya. Oh, ini aset bangsa nih, jangan kenapa-napa. Film-film terbaik Box Office Movie Platinum. Best Adventure Movies. Best Action Movies. Let's see what you got. You two characters going to Top Gun. I feel need. Best Crime Movies. Best Doomsday Movies. Building these ships. Best Spy Movies. Not 5. Saksikan film-film terbaik di Box Office Movie Platinum hanya di RCTI. Pemirsa, pada saat sejumlah orang tua di Jakarta dan kota besar lainnya berlomba memasukkan anaknya ke sekolah negeri, situasi itu sepertinya tidak berlaku di salah satu wilayah di Ponorogo, Jawa Timur. Bagaimana tidak, salah satu sekolah menjadi viral lantaran kelas 1 dan kelas 5 tidak memiliki murid. Sangat disayangkan ya kalau misalkan sekarang orang tua itu lebih memilih untuk sekolah swasta dibandingin negeri gitu ya. Padahal kita semua tahu bahwa sekolah negeri itu dari dulu tuh orang-orang pengen banget bisa masuk sekolah negeri karena sekolah negeri itu kan ya udah jelas misalnya gitu. Mungkin juga ada tambahan juga, pertama kurikulumnya jelas, kita semua tahu satu Indonesia sama. Terus kalau misalkan biaya, terkadang kan kalau misalnya negeri itu ada dapat bantuan dari pemerintah gitu kan. Nah kalau swasta ini kan jelas pastinya lebih mahal dari ininya. Terus kurikulum setiap sekolah swasta kan pasti beda-beda, tergantung sama sekolahnya masing-masing. Nah jadi kalau misalnya ternyata sekarang malah orang banyak memilih untuk swasta, sangat disayangkan. Tapi kenapa gitu? Kok orang tua sekarang kan udah makin pinter, tahu lah pendidikan. Mungkin kalau zaman dulu kan ya udahlah, penting sekolah aja udah alhamdulillah. Nah sekarang tuh orang tua lebih memilih, berarti kan ada sesuatu juga berarti kan dengan sekolah-sekolah negeri ini. Ini sudah yang kedua ya, kita di tahun yang dulu juga sudah pernah tidak mendapat siswa. Ya persaingan saja, kita di posisi sekolah kita yang seperti ini dan banyak dikelilingi sekolah swasta ini seperti ini. Menurut pihak sekolah, sepinya sekolah hingga tidak mendapatkan murid baru lantaran kalah bersaing dengan sekolah swasta. Pihak sekolah juga menjelaskan jika sebagian orang tua memasukkan anak-anaknya ke sekolah swasta dengan anggapan proses pendidikan dan kelengkapan sekolah. Namun demikian, pihak sekolah dan Dinas Pendidikan mengaku tak henti berupaya agar tahun yang akan datang SDN Bajang ini akan memiliki murid baru. Dari pejabat kepala sekolah yang baru purna, sudah luar biasa kerjanya. Bahkan bekerjasama dengan komitenya juga sudah, bekerjasama dengan pemerintahan desa juga sudah. Tetapi alhamdulillah ya sampai sekarang kita memang belum bisa dapat siswa. Imbas dari setelah diizinkannya
atau dibukanya SD swasta dengan perizinan, maksudnya seperti itu. Sementara itu, Usi Sulistiawati sudah larut dalam kegiatannya olahraga lari. Ia bahkan kuat berlari dengan jarak yang lumayan jauh. Usi yang ditemui mengaku senang berolahraga terutama lari demi menjaga kebugaran tubuh. Ditemui di sela kegiatannya, Usi mengaku jika kini semakin senang setelah mengetahui jika anak-anak mulai ikut berolahraga. Ada cara menumbuhkan, semuanya harus dari hati sendiri sih. Mereka pengen, aku ayo, pokoknya aku nggak pernah nyuruh-nyuruh mereka harus gini gitu sih sebenarnya. Usi menjelaskan jika anak-anak sudah menentukan olahraga mana yang diminatinya, mulai dari anak pertama hingga anak yang paling kecil. Istri Andika Pratama ini mengaku tidak memaksa anak-anaknya, namun mereka sendiri yang akhirnya sadar bahwa sehat itu penting. Karena aja dia pilates. Kakak olahraganya pilates kan? Kakak bukan kaum rebahan kan? Dia pilates, terus yang CFD tuh yang bocil-bocil, Amel juga suka ikut CFD-an. Jadi kalau emang suka jalan pagi itu juga Amel. Jadi memang anak-anak sekarang sih aku rasa udah pada aware sama kesehatan olahraga ya. Jadi malah bagus. Pada intinya aku tuh dari dulu bukan orang tua yang memaksakan. Harus belajar, harus ini, harus tuh enggak sama sekali. Justru mungkin dengan aku kasih support lewat kepercayaan, lewat dukungan kayak pujian-pujian, dukungan moral. Akhirnya mereka dengan sendirinya sadar juga gitu, oh gue kayaknya harus belajar, gue harus ini, harus itu. Aku nggak pernah nyuruh belajar sama sekali. Kayaknya bisa ditanya nggak pernah aku, belajar nggak pernah sama sekali. Tapi mereka pada sadar sendiri aja. Usi yang ditemui di kawasan wisata Jakarta Utara mengaku rela membatalkan kegiatannya demi menemani keempat anaknya mengikuti kegiatan lari di Minggu pagi kemarin. Iya, sebenarnya aku hari ini tuh dapat salah satu, ada perlombaan juga di Bandung. Udah dapat slotnya, cuman pas ada ini terus Ara atau Amel aku lupa yang bilang mah ada coloran di ini, di mana di Ancol. Aku yang oke. Mamanya nggak boleh mentingin diri sendiri, jadi yang di Bandung dibatalin, aku ikutan nemenin anak-anak di sini. Jika Usi lari ditemani anak-anak, Rifki Bawel mengaku senang lantaran kali ini ia berolahraga ditemani oleh Bibi Alrain, istri tercinta. Rifki yang ditemui mengaku bangga istrinya sudah kuat berlari dengan jarak 5 km. Ini first time. First time 5 kilo, Bibi penasaran 5 kilo. Jadi kan akhir-akhir ini lagi suka lari tuh. Ke GBK nyoba sekilo, nggak berhenti 2 kilo. Terus kayak pas ada coloran kayak 5 kilo, coba nih. Tertantang gitu. Selain senang berolahraga ditemani istri, Rifki juga menjelaskan jika sang istri sedang program menurunkan berat badan, bahkan ia sudah melakukan diet selama 2 bulan. Lantas bagaimana Bibi lebih memilih lari daripada olahraga lainnya untuk menunjang program dietnya? Selama 2 bulan, Bibi bekerja keras menurunkan berat badannya. Kini sudah terlihat hasilnya. Lalu berat badan seperti apa yang diinginkan oleh Bibi Alrain? Jika sudah ideal, apakah ia akan mengurangi olahraga yang selama ini dijalani 5 kali sehari? Bukan terakhir ini loh, makanya pas ada 5 kilo ya. Pas ada 5 kilo nyobain dan karena ternyata dia berasa pas lari lebih gampang buat turun berat badannya. Iya, karena kan emang lagi program diet juga nih. Jadi disupport sama lari, mantap banget hasilnya. Jaga makanan aja sih, defisit kalori.
Saat murka, juru parkir berubah ciut, di jagat maya juga ramai luapan murka putra almarhum Dai Kondang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yakni Abizar Al-Ghifari. Putra Umi Pipik Dian Irawati ini murka setelah netizen menyindir soal insiden kecelakaan tragis Dali Wasing belum lama ini yang mengakibatkan suami Jennifer Koppen ini menangis. Abizar bukan hanya murka karena netizen seolah nir empati, tapi sebagai netizen juga menyeret nama almarhum ayahnya karena memiliki kemiripan saat alami kecelakaan. Iya, jadi emang sebelumnya tuh gue nggak tahu tentang cuitan itulah. Akhirnya semalam ini lagi pada makan keluarga, tiba-tiba kakak gue, dia itu ngasih tahu, dia ngomong, "Dek, ini ada apa? Ada cuitan gak enak nih," sampai kakak gue tuh sampai nangis gitu, sakit hati, dia sedih banget rasanya. Nah, ya udah, gue coba baca, pas kebetulan Umi juga ada di sebelah gue. Nah, ya udah, kita coba untuk gue baca semua. Dan emang dengan kondisi yang kaget sama bacaan itu, kita kan pasti ngerasa sakit hati meskipun mungkin perspektifnya berbeda, cuman ya itulah, makanya gue coba cari tahu orangnya, cari ketemu, biar ketemu sama dia, biar gue bisa tahu perspektifnya itu maksudnya apa. Gue di saat tadi pagi gue baca lagi dan gue coba teliti, akhirnya gue nemuin dua perspektif berbeda. Mungkin di satu di posisi gue ngeliatnya sebagai ya udah itu dia ngenyek nih, ngeledekin lah atau ya ngejelek-jelekin atau gimana. Tapi di satu lagi perspektif gue mikirnya ya ini orang justru malah kebalikannya, ngasih tahu kalau ya ini Ustadz Jeffrey ini ya meskipun dia sholat segala macam ya tetap gitu kecelakaan juga, dan nggak menutup kemungkinan ya ini udah takdir, mungkin kayak gitu. Makanya gue pengen coba cari, tapi kendalanya adalah si akun anonim ini dia juga sudah diaktif akun Twitternya, akun X-nya. Cuman sekarang gue udah dapat data-data juga, gue dapat 4 nomor yang bersangkutan dengan si orang ini, udah tahu namanya, tanggal lahirnya, rumahnya di mana, aslinya mana, udah tahu semua. Tinggal lagi cari konfirmasi dulu bener apa. Luapan murka Abizar pun hingga berbuntut pada ancaman akan melaporkan beberapa akun yang sudah dikantonginya. Lantas benarkah Abizar sudah mengantongi akun nyinyir atas insiden kematian Dali Wasing yang dikaitkan dengan insiden kematian ayahnya? Nanti orangnya mau datang yang punya akun Twitter yang bikin retweetan itu pertama, dia mau datang, dia langsung DM gue semalam itu, dia langsung DM, dia minta maaf dan lain-lain. Tapi gue bilang ya udah lu ketemu aja ke Jakarta, dia tuh orang Cimahi, dia udah jalan dari tadi subuh. Ya insya Allah nanti ketemu malaman lah. Kemarin sempat ada beberapa orang-orang itu yang sempat nanya, ya atas dasar hukum apa lu bisa dengan undang-undang apa buat lu bisa nemuin ketemuan sama dia, buat dipanggil dia, buat manggil dia ke kantor polisi gitu. Ya emang perlu hukum dengan gue cuma pengen ketemu sama orang gitu. Jadi maksudnya gue dengan gue minta ke pihak kepolisian ya biar dibantu untuk ketemu sama si orang aja. Tahu sang putra murka pada tingkah jahil dan nir empati sebagian warganet, Umi Pipik pun mengaku berusaha menenangkan putranya. Kalau saya pribadi sama anak pasti ketika melihat kata-kata itu pasti siapapun lah ya yang pernah merasakan kehilangan dengan insiden kecelakaan itu pasti kita nggak terima. Maksudnya bukan nggak terimanya tuh karena kita mengalami pernah terluka, pernah sedih gitu, dan akhir-akhir ini kan banyak sekali juga bukan dari kalangan selebritis aja, dari masyarakat biasa pun juga ada yang banyak yang kecelakaan. Jadi gini, mau atensi ataupun bukan ya gue gak jadi masalah, cuman yang jadi masalah adalah kakak gue sampai dia nangis. Nah itu aja sih sebenarnya. Ya dengan kata-kata itu yang bisa ngelukain kakak gue, ya berarti kan ya something yang emang sensitif gitu, dan ya gue harus bertindak. Meski berusaha menenangkan putranya, namun Umi Pipik tak menampik jika apa yang dilakukan netizen yang nyinyir sudah keterlaluan dan terkesan nir empati. Apalagi insiden ini berbuah kecelakaan maut. Lantas benarkah Umi Pipik juga akan mengambil sikap serupa dengan putranya dengan melaporkan akun yang nyinyir? Ya semua kembali, kalau misalkan memang ini sudah terlalu dan orang tidak ada jerak dengan hal ini, ya mungkin biarkan pihak yang berwajib yang akhirnya yang menindaklanjuti ya gitu. Kalau kita kan manusia biasa yang masih punya rasa kasihan kadang kan gitu ya. Kalau ngelaporin sih kayaknya gue nggak ngeliat ke arah sana ya, maksudnya ya udah ini cuma jadi hal yang
Ya emosi, cuman maksudnya kayaknya nggak perlu sampai kita laporin atau kita bawa ke polisi lah. Cuman ya itu gue bakal balik lagi ke keluarga maunya gimana. Kalau dari gue sih yang penting ketemu, ngobrol, selesai ya udah. Hal ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Ayo, jempolnya tolong dijaga. Jempol dijaga, lisan dijaga. Karena agama manapun mengajarkan kebaikan, bukan keburukan. Coba name it, agama apa yang ngajar keburukan? Nggak ada kan? Berarti yang salah siapa? Oknumnya. Dan berhenti mengorek orang yang sudah wafat. Tugas kita mendoakan. Tugas kita adalah mendoakan agar kita dan mereka husnul khatimah. Hai pemirsa, happy morning. Namanya musibah tidak ada yang tahu ya, apalagi sampai menyebabkan seseorang kehilangan nyawa. Dan tidak sepatutnya netizen berkomentar yang justru melukai hati seseorang yang tengah berduka seolah tak memiliki rasa empati. Jadi wajar saja kalau Abizar emosi dan ingin melaporkan seseorang yang komentarnya dianggap sudah melukai hati keluarganya karena mengaitkan kecelakaan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dengan kecelakaan yang menimpa suami Jennifer Cooper. Jadi buat netizen harus bisa lebih bijak dalam berkomentar ya. Dan buat Jennifer Cooper, selamat ulang tahun. Meski kali ini harus merayakan ulang tahun tanpa suami dan tengah berduka, semoga Jennifer bisa menjadi wanita yang kuat dan tetap semangat demi putri tercinta. Oke pemirsa, hari ini bersama saya Cynthia Fitriani akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya hanya di Gospot. Next 2 minggu menjalani detox di Thailand, Vidi Aldiano sempat ingin menyerah. Simak berita selengkapnya bersama berita viral after this break.